Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Naila Fairuza dari 12 IP1 SMA Negeri 74 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu Perang Dingin. Mohon disimak ya teman-teman. Definisi dari Perang Dingin. Perang Dingin merupakan perebutan kekuasaan atau ideologi antara blok barat liberalis melawan blok timur sosialis komunis. Perang Dingin berlangsung dari 1945 hingga 1991. Amerika Serikat dan Uni Soviet ingin menjadi negara adikuasa dan berlomba-lomba untuk menyebarkan ideologi atau paham mereka ke negara-negara lain. Istilah Perang Dingin ini dipopulerkan oleh George Will, Bernard Baruch, dan Walter Lippmann. Latar belakang dari Perang Dingin ini adalah berakhirnya Perang Dunia II, perbedaan ideologi, dan munculnya negara-negara merdeka setelah Perang Dunia II usai. Lanjut ke bidang persaingan. Yang pertama adalah bidang persaingan ekonomi, di mana blok barat meluncurkan yang namanya Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk negara yang kalah dalam Perang Dunia II. Lalu ada Truman Doctrine untuk Yunani dan Turki. Ada Point for Program dari Truman dan Mutual Security Act, yaitu untuk Indonesia, merupakan bantuan ekonomi dan militer yang menjatuhkan Kabinet Sukiman. Lalu di blok timur, mereka meluncurkan yang namanya Molotov Plan, bantuan ekonomi dari Uni Soviet untuk negara Eropa Timur. Mereka juga meluncurkan yang namanya Comecon, yaitu lembaga ekonomi yang menyalurkan bantuan ekonomi. Selanjutnya ada di bidang militer, di mana blok barat membentuk suatu organisasi yang namanya NATO atau North Atlantic Treaty Organization, yaitu fakta pertahanan untuk menghadang komunisme di Atlantik Utara. Lalu mereka juga membentuk yang namanya SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Lalu ada ANZUS, Australia, New Zealand, and United States, dan METO atau yang biasa disebut CENTO, yaitu Middle East Treaty Organization. Jadi mereka membendung komunisme di berbagai daerah sesuai dengan singkatan nama organisasinya. Amerika juga membentuk yang namanya CIA atau Central Intelligence Agency. Ini tuh badan intelijen untuk memata-matai musuh nih guys. Lalu di blok timur, mereka membuat Pakta Warsawa, yaitu aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari NATO dan kawan-kawannya. Pakta Warsawa ada di Polandia, yaitu nama kota di Poland. Lalu mereka juga membuat KGB, Committed Государственной Безопасности. Nah, berlanjut ke bidang luar angkasa atau yang biasa disebut Star Wars. Blok barat membentuk organisasi yang namanya NASA, sedangkan blok timur membuat Roskosmos. Pada awalnya, yang pergi duluan ke luar angkasa adalah blok timur, karena pada tanggal 4 Oktober 1957 mereka meluncurkan Sputnik 1. Disusul 3 November 1957 Sputnik 2 dengan membawa awak seekor anjing yang bernama Haika. Tidak kalah dari itu, blok barat tanggal 31 Januari 1958 meluncurkan Explorer 1. Lalu 8 tahun kemudian, 20 Juli 1959 meluncurkan Apollo 11 dengan membawa Neil Armstrong ke bulan. Lalu blok timur tanggal 12 April 1961 meluncurkan Vostok 1 dengan awaknya Yuri Gagarin. Jadi sebetulnya yang keluar angkasa duluan itu ya blok timur yang membawa manusia, tapi yang nyampe duluan ke bulan adalah Neil Armstrong dari Amerika. Walaupun banyak teori konspirasinya sih guys. Berlanjut ke istilah penting. Yang pertama ada politik detente, adalah upaya pengurangan ketegangan yang diakibatkan oleh adanya Perang Dingin. Pelaksanaan politik detente ini terjadi antara kisaran tahun 1970-an. Lalu upaya yang dilakukan dalam politik detente ini, pertama, pengurangan dan pembatasan nuklir yang diimplementasikan dalam SALT 1 dan 2.
SALT itu perundingan untuk mengurangi senjata nuklir. Yang kedua, melakukan perjanjian dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan kedua negara. Lalu ketiga, pada tahun 1973, negara barat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Selanjutnya adalah proxy wars. Adalah sebuah upaya perang, upaya serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan ketiga terhadap negara sasaran. Tangan ketiga ini bisa berupa negara yang lebih kecil atau aktor non-negara. Jadi maksudnya ketika ada suatu pertempuran di negara lain tuh, nah blok barat atau blok timur ini ikut, tapi beda blok gitu. Tujuannya itu agar negara-negara tersebut ikut ke ideologinya mereka. Contohnya ada Jerman Barat sama Jerman Timur, Cina lawan Taiwan, dan Korea Utara lawan Korea Selatan. Selanjutnya ada teori domino. Adalah teori yang berspekulasi bahwa apabila sebuah negara di suatu kawasan terkena pengaruh komunisme, maka negara-negara sekitarnya akan ikut dipengaruhi komunisme lewat efek domino ini. Teori ini sering digunakan pada tahun 1950-an dan digunakan oleh beberapa presiden Amerika Serikat semasa Perang Dingin untuk mengintervensi negara-negara di seluruh dunia. Makanya nih, Amerika itu mewanti-wanti banget agar komunis tidak berkembang di Indonesia, karena nanti negara-negara sekitarnya bakal ikut terkena dampak komunis itu. Akhir Perang Dingin dimenangkan oleh Amerika Serikat dari blok barat dikarenakan blok barat ini lebih unggul di berbagai bidang persaingan. Perang Dingin berakhir ditandai dengan adanya hal-hal berikut. Yang pertama itu kegagalan ekonomi Uni Soviet karena mereka malah defisit. Lalu keruntuhan dari Pakta Warsawa, dan Mikhail Gorbachev ini mengeluarkan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi. Jadi mereka terbuka secara politik dan ekonominya. Lalu konferensi tingkat tinggi Malta dan keruntuhan Uni Soviet sendiri yang awalnya satu kesatuan jadi negara independen gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.